orang yang berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, setiap darah yang netes, satu tetes darah yang netes itu mengampuni dosa, seluruh dosa yang berkorban, dan keluarga yang berkorban itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, seluruh dosanya, baru satu tetes. Awas, satu tetes ketika dipotong dah, kan dipotong dah. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Potong baru. Nah, kalau niat motong dah, niat motongnya dah, niat motong yang kurban. Pertama adalah Allahumma hadamin kau ila fataqabbal min abdika wa min ummati sayyidina Muhammad SAW. Baru Bismillahi, Allahu Akbar. Babut dohiyati utawi ilaiki kusri jiwa hal tetap di dalam mergalakan kurban. Jadi pembahasan kitab tafsir dipending dulu ya. Kita ngebahas tentang bagian tentang ibadah kurban. Kenapa ngebahas ibadah kurban? Sebab insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan datang hari raya Idul Adha. Sedangkan Idul Adha berkaitan dengan kurban. Kurban adhiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihad, utai kurban iku sunnah kang den gugukeun dalam sakabeh arah. Jadi para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kurban hari raya kurban mah Pak Bu udah tuh jangan kemana-mana. Tanggal 10 berarti kali Rabu tah, malam Rabu dari dur azan maghrib udah tuh jangan kemana-mana, di rumah ngapain? Baca takbir, banyakin zikir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, besoknya tak pagi habis sholat mimbar, kalau bahasa orang kampung mah habis sholat imbar. Zaman dulu sebutnya sholat imbar mana tak imbar? Lu sholat imbar kagak lu? Sholat imbar. Nah, beres sholat mimbar, semuanya jangan ngapa-ngapain, megang pisau semua. Megang pisau. Ngapain atuh megang pisau? Yang punya sapi motong, yang punya kebo motong, yang punya kambing motong, yang punya ayam jago motong, yang punya ayam negeri motong, yang punya barang laki potong. Nah, jadi ibadah yang paling utama, awas, kata baginda Rasul, tidak ada ibadah yang paling utama tanggal 10 Dzulhijjah kecuali adalah berkurban. Awas, gak ada yang utama, paling utama berkorban. Emang ganjaran berkorban teh bagaimana? Katakan Nabi, man qoroba kurbanan fihi babi awali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu dunubahu wa dunubayali. Orang yang berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, setiap darah yang netes, satu tetes
mengampuni dosa, seluruh dosa yang berkorban, dan keluarga yang berkorban itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, seluruh dosanya, baru satu tetes. Awas, satu tetes ketika dipotong dah, kan dipotong dah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Potong baru. Nah, kalau niat motong dah, niat motongnya dah, niat motongnya kurban. Pertama adalah Allahumma hadamin kau ila fataqabbal min abdika wa min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru potong. Ketika dipotong ada darah pertama muncrat netes satu tetes, eta ngampunin dosa, seluruh dosa yang korbannya, dan seluruh dosa keluarganya juga kehapus. Contoh, yang korban babanya itu bini sama anaknya dosanya kehapus, babanya yang korban kehapus. Nah sekarang kalau emaknya yang korban, babanya enggak, anaknya enggak, eta tetap dapat kampunan dosa, seluruh dosanya dengan sababiyah emaknya korban. Kemudian anaknya ini mah yang korban, semuanya tetap dapat. Tuh, ya. Udah wayahnya besok mah, tanggal 10 korban semuanya. Korban, awas ini mah tuh pahalanya, masya Allah gede pahalanya. Pahalanya ngapus seluruh dosa, yang korbannya dihapus seluruh dosanya, juga keluarganya pun dapat hapusan dosa, seluruh dosanya oleh Allah. Makanya nggak apa-apa giliran. Misalnya gini, tahun ini mah lakinya, tahun besok bininya, tahunnya lagi anaknya, nggak apa-apa, kita masih sekeluarga, kita tetap sama-sama dapat ganjaran. Nah, jangan iri mulu. Nah, bapaknya mulu, bapak mulu nih korban, nggak jadi masalah, sebab kita sebagai bini tetap dapat penghapusan dosa dengan sababnya laki kita korban. Sama eta penghapusan dosanya. Ya. Cuma beda namanya dong disebutin, nama yang korban begitu. Ya. Padahal bicara keluarga mah tetap sama. Nah, makanya dari sekarang nih masih ada waktu, hari ibadah kurang lebih 6 hari lagi, tak kumpulin duit, ya. Kumpulin minimal beli kambing, minimal beli kambing tak yang harga 2,5 juta, 2,5 juta, udah nggak apa-apa beli kambing, yang penting ada buntutnya. 2,5 juta ada ke buntutnya tak? Yang penting ada pala, ada buntut. Udah bicara dagingnya mau gede mau enggak, yang penting cukup umur untuk korban. Kalau kambing Jawa 2 tahun lebih, kalau kambing gembel 1 tahun lebih, atau kambing gembel baru 6 bulan cuma giginya udah kupak, nggak apa-apa ya tahu. Kalau udah kupak mah ya. Cuma kalau ngeliat gigi yang kupak bagaimana? Kita kudu praktekin, gini ada nggak kambingnya? Nggak ada contohnya ya. Nah, kalau laki-laki banyak, pantas laki-laki. Korban ya. Kambing, nah 7,5. Nah sekarang masih ada 5 hari lagi, kumpulin dari sekarang nih, besok nabung ya. Nabung berapa? 500.000 sehari. 5 hari berapa? 2,5 juta. Tak kebeli nggak kambing satu? Kebeli, Pak Ustaz, boro-boro sehari 500.000. Kalau nggak bisa mas 100.000 sehari. Sebulan apa? 5 hari berapa tak? 500.000. Kebeli nggak kambing? Kebeli apa jadinya? Ayam nggak apa-apa, asal jangan beli koas saya, jangan. Kuas kagak enak, kuas. Nah, beli ayam jago, udah sama ayam jago, yang penting mah udah boleh nabung dah. Ya? Nanti potong, niat korban. Niat korban baik niatin. Emang jadi nggak pala korban? Pala korban emang nggak, tapi niatnya jadi. Tapi korbannya nggak jadi. Bab minimal korban itu adalah kambing. Ya. Tapi kalau niat ayam juga nggak apa-apa. Ya. Cuma nggak kudu rame-rame orang. Allah.
bakating pengen korban jasa, mbek nggak kebeli. Nah, ayam jago mah kebeli. Alhamdulillah, 500.000 kebeli 2 mah. Beli 2, udah panggil Ustadz, Pak Ustadz, ini saya mau korban. Korban apa? Ayam. Ayamnya jago apa negeri? Jago. Udah, Ustadz jangan ngomong aja, sini. Jadi nggak korbannya? Jadi. Potong, wajib dipotongnya ya. Kalau ada ayam jago diniatin buat korban di hari raya, itu tetap wajib dipotongnya. Cuma korbannya tetap nggak jadi. Paham? Tapi dipotongnya wajib. Entar dagingnya gimana? Wajib sedekahin dagingnya. Yang makan siapa? Tetangganya. Kalau diniatin korban, ternyata di situ emang yang paling miskin dia doang. Nah, boleh nggak dia yang makan sendiri? Kagak apa-apa tuh mah. Pas motong dia 2 biji, tak Ustadz gak ngarepin, diundang yang tadi motong lah. Ustadz ya, mesti sampai asal dulu manggil tuh main jago. Soalnya kan kali itu dia itu, ya, mana nasi jinggo doang sebungkus motong nih. Kagak ada hitungannya, gua nggak habis rokok 2 bungkus langsung. Rupanya cuma jinggo doang sebungkus. Nah, eta bagaimana? Eta ternyata pas beres mateng, kata laginya, mak bini lo, eta mak lo, berapa bang? Tuh anak-anak panggil-panggil, kenapa? Yuk kita nih selamatan makan daging korban. Apa? Ayam jago kita. Makan bareng, alhamdulillah. Eta cukup begitu. Ya. Udah yang penting ikut berkur, ngocorin darah juga itu kayak sama. Nah, ngocorin darah itu mengegedein hati itu pak. Ngegedein hati, jangan PKK. Ayam jago nggak kebeli, ayam negeri bayar 35.000 nggak? Datang ke situ tuh. Ya. Udah, jangan dipotong di sono, bawa ke rumah, bilangin, gua mau korban di rumah gitu. Gua pengen motong supaya ngocor darahnya, katanya 1 tetes darah ngapus seluruh dosa. Awas, seluruh dosa juga kalau darah kambing atau sapi atau kebo. Itu ayam bagaimana? Insya Allah ngehapus dosa mah, kan mungkin 2 biji gitu dosa hapus. Maksudnya atau tetap baik kalau niat ibadah mah dengan syarat supaya ngapus dosa. Eta ayam dipotong sedekahin bagus sama atas tetangga supaya jadikan ini makan ke garis sendiri nggak jadi masalah. Ayam lu ini cuma memang ngomel. Ya. Nah, eta bicara kurban. Nah, sedekahin. Nah, kalau nggak bisa berkorban, ternyata nggak bisa nih kebeli kambing nggak. Terus tadi bisa motong ayam jago, udah niatin sedekah tuh, sedekahin kumpulin orang makan sedekah dari daging ayam yang kita potong. Bagus tak sedekah. Sebab katakannya Nabi, mantas sodako fihi bisodakotin basallahu yaumil qiyamati aminah. Orang yang sedekah di hari raya kurban mah bakal dibangkitkan nanti dari kiamat bakal aman daripada kabingung kariwut, yakni bakal aman di sono nanti sampai menyebat siratal mustaqim. Kalau yang sedekah di hari raya Idul Adha. Nah, kalau nggak berkorban kambing, tak bikin sedekahan mah. Sedekah bikin, ya. Udah minimal jasa, minimal. Berapa apa? Ketika kita bikin sedekah makanan, kan kita ngasih makanan tuh ya kepada saudara kita yang mukmin muslim. Apa katakannya Nabi? Man at'ama fihi, barang siapa yang memberikan makan pada hari raya kurban pun sama, katakannya Nabi, basallahu yaumal qiyamati aminan, bakal selamat nanti bangkit dari kubur, aman nanti di mahsyar, aman dari segala kariwut, kepakewu segala macam kebingung itu hilang, dia ada dalam aman karena di hari raya dia memberikan makan kepada saudaranya dengan cara bagaimana? Sedekah. Sudah, walaupun sedekahnya cuma ayam jago, bikin bekakak, undang 5 orang, tak cukup segitu deh, bakal dibangkitkan dari kiamat, bakal aman dari segala kabingung. Terus orang yang memberikan sedekah, orang yang memberikan makan ketika di hari raya kurban, wa yakunu mizanu asqala min jabal Uhud, itu nanti timbangan amalnya bakal lebih berat daripada gunung Uhud pahalanya. Makanya di hari raya mah kalau nggak korban minimal sedekah. Sebab ganjaran nanti daerah di samping aman di mahsyar juga nanti timbangan amalnya lebih berat daripada timbangan gunung Uhud.
Gunung Uhud kita nggak pernah nimbang, bahkan kanjeng Nabi bahasanya lebih berat dari itu nanti timbangan orang yang ngasih makan sedekah di hari raya kurban dibanding Gunung Uhud. Berarti bapak tim gede ya kayaknya. Kayaknya udah di hari raya kurban mah kalau yang paling mantep hebat mah eta yang kurban luar biasa. Yang kurban mah udah netes darahnya ngahapus dosa, dagingnya disedekahin. Atuh eta yang komo mah. Wadahnya eta pahala. Cuma tetep ibadahnya dijaga. Jangan habis korban ke sononya sholat kagak, puasa kagak, ditanya pertamanya, Maji, kan ini kelihatannya kesini habis ibadah korban, ini sholat kagak Pak? Jo, pahala saya masih ngebadur. Pahala saya masih ngebadur sebab ini tuh saya udah puasa Arafah, puasa tarawih itu setahun yang lalu dihapus, tahun yang kedua dihapus. Artinya kalau saya nggak sholat udah dihapus itu dosa saya mah. Eta mah Ki Haji cangcang model gitu. Bukan begitu memahaminya. Ya Allah tak udah wayanya netesin darah tak di hari raya kurban mah minimal ayam jago niatin sedekah. Terus hewan kurban wala tasihu tadiyatu ila bil an'am, enggak sah hewan kurban itu kecuali binatang ternak. Jadi yang sah binatang yang dijadikan korban eta ada binatang khusus, enggak semua binatang. Kenapa? Sebab atuh kucing juga binatang, kelinci juga binatang. Binatang yang mana dibolehkan dijadikan untuk korban? Yang mana bil an'am di sini adalah terbagi kepada 4, 1 onta, 2 sapi, 3 kebo, yang keempat adalah kambing. Selain itu enggak boleh. Adapun kuda kiasannya sapi, kebo kiasannya sapi, boleh tak korban dengan kuda. Cuma kalau orang sini korban sama kuda, siapa yang mau makan dagingnya? Ya. Udah jangan belagu. Wah, gua mau olah korban pas potong kuda. Kalau yang nyuruh gua suruh motong, gua kagak mau motong teman. Lagian kalau bagi palanya gua kagak doyan ya teman. Tak sapi, kebo, eta. Asal hukumnya mah 3, 1 onta, 2 sapi, 3 kambing. Kebo masuk karena kebo masih sama sejenis sama sapi, makanya boleh dijadikan hewan kurban. Gajah nggak boleh. Kon binatang ada gajah diculik, ya, buat korban kagak sah korban. Allah, tak burung juga nggak sah dijadiin korban, termasuk ayam. Ayam ge sarua. Jadi hewan yang berkaki 4. Nah pertanyaannya bicara korban teh ini hewan tadi yang paling abdol wa abdoluha bayrun, kurban yang paling utama pahalanya gede. Di samping tadi yang disampaikan oleh baginda Rasul ngahapus seluruh dosa pun gede, sebab nisbat 1 tetes baik ngahapus seluruh dosa. Bagaimana kalau eta tetesannya ada 1000, tinggal kali baik. Apalagi sambil netes tes udah berapa tuh? Nah itu kan berarti pahalanya banyak ya. Satetes baik ngapus seluruh dosa. Ya Allah, eta. Nah yang paling utama dari hewan yang 4 itu mana? Yang paling hebat korban adalah bair dengan onta. Itu yang paling gede pahalanya. Korbannya pakai onta. Tuh korban onta, orang Mekah Madinah korbannya onta. Eta pahalanya luar biasa gede eta. Terus paling utama, cuma harganya mahal onta eta harganya hampir 150 juta.
50 juta. Satu itu yang kecil. Ya, tapi yang ukuran umur 5 tahun cukup buat kurban. Mahalnya. Tingkatan yang kedua ya, adalah bakorotun sapi. Tingkatan kedua bakoroh sapi. Ya. Yang ketiga baru kambing. Kebo masuk urutan yang kedua. Pertama onta, yang kedua urutan kurban yang paling gede ganjarannya adalah sapi atau kebo. Sebab wa abdoluha, jadi wasabu syahid abdolu min ba'irin, 7 kambing lebih utama daripada onta. Awas nih, padahal tadi yang paling utama korban onta, tapi 7 kambing dibanding 1 onta tetap pahalanya gedean 7 kambing. Nisbatnya apa? 1 adalah min abdoli ta'addudi irokatidam, dari jumlah bilangan netesnya darah yang ngocor dari hewan yang dipotong itu. Kalau 7 kambing, banyak gak bilangan darah yang bakal ngocor? Banyak. 1. Kemudian yang keduanya min kasrotil adat, jumlahnya lebih banyak. 1 onta 7, banyakan mana jumlahnya? 7 kambing. Terus darah yang ngocor banyakan mana? Banyakan kambing. Makanya dulu ada yang nanya ke saya, Ustaz, ini saya ada 7 keluarga, terus jadi mau patungan beli sapi. Kemudian ya mau dilihatin beli sapi aja buat korban. Itu bagusan masing-masing apa bagusan tujuan? Saya mah nyaranin ngambil hukum, udah mendingan nih tujuan beli kambing semuanya satu-satu. Kan sapi mah gedean, gede juga ganjarannya gedean 1 kambing. Dari mana dalilnya? Atau di kita? Dari Nabi mau carain. Enggak, gengsi aja mah. Gengsi sih lu mah bagus lu. Kadang masuk benzo, terus sapi. Justru kalau yang bagus mah 1 sapi 1 eta. Nih jempolnya gede. Tapi kalau misalnya sapi, berapa orang? 7 orang. Berapa sapi? Berapa orang? 1 orang. Berapa kambing? Ya, berapa orang? 1 orang. Berapa sapi? Berapa orang? 7 orang. Artinya kalau ini ganjaran gede. Ini di sini. Makanya keutamaan kurban, ambil yang utamanya, bukan bicara jumlah dagingnya. Memang kalau bicara daging mungkin banyakkan sapi, tapi yang diudak bicara korban bukan bicara dagingnya, bicara ibadah ngocorin darahnya. Ya. Terus daging korban itu mau dikit mau banyak itu semuanya berkah. Daging sapi berkah, daging kambing berkah. Di samping kenapa lebih utama daging kambing sama daging onta? Sebab daging kambing mah lebih wangi daripada daging onta. Itu agama sampai ke situ. Cium daging sapi daging onta sama daging kambing, wangian mana? Wangian daging kambing. Jadi nggak percaya, panggang coba. Terus daging sapi sama daging kambing, wangian mana? Masih wangian daging kambing. Ya Allah, kan ada kolesterol. Nggak ada kolesterolnya daging kambing mah, dengan syarat makannya dibakar di sate doang. Nggak ada kolesterolnya. Yang kolesterol itu adalah bumbu santannya. Orang Arab makan daging kambing mulu, kagak ada kolesterol. Orang sini makan santannya doang, pada stres, pada koin. Ya, awas kalau ngambil utama. Terus jangan ngikutin masyarakat yang doyannya. Jangan begini. Saya mah kalau korban pakai embek, kasihan masyarakat nggak ada yang doyan daging embek. Apa hubungannya sama masyarakat? Kita bicara korbannya. Adapun dagingnya nanti dibagi sama dia. Saya mah nggak makan daging kambing. Atuh kasih yang doyan. Betul nggak? Ternyata dia nggak bisa begitu. Atau tololnya yang korban, bebangus loh, bagi kagak mau.
Kan kadang yang sial begitu tuh, maaf nih mah, yang dibagi kagak nerima, pen sial ya tak? Maksud sial begini tak? Yang mantap mah dibagi, tidak bagi nampik dia mah. Saya mah nggak mau deh, kambing mah sampai enak, sapi beli sono, korban kagak mau, biar bagi daging nampik belum mah. Uyuhan. Bagaimana tak misalnya nih solusinya, kalau ada yang dapat daging kambing, ada yang daging kambing, tuker sama yang dapat daging sapi, tuker tak boleh ditukar, boleh nggak apa-apa. Ya. Kakak mau ya. Peteo, gua bakal bikin sapi, lu kambing lagi tolol lu. Nah, udah besok mah kalau misalnya ada yang daging kambing kagak doyan, bawa sini ke rumah saya. Sini rumah saya, insya Allah nanti saya ganti. Kampung ya. Ganti pokoknya. Ya, nanti saya kiloin. Yang boleh dijual daging korban, boleh dengan syarat bukan yang korban yang ngejual daging korban. Kalau udah dibagi, ternyata nih yang dibagi ternyata sedaging-dagingnya ya emang miskin. Dapat 5 bungkus, 2 bungkus daging sapi, 3 bungkus daging kambing. Makanya dia menggadoyan daging kambing. Terus ini buat ngolahnya kagak punya bumbu semurnya. Kan tidak yang bagian daging kambing nggak ngasih duit sama bumbunya kan? Nggak gitu dah. Ternyata ini emang udah miskin, emang belum masak dari pagi, dari habis takbiran. Tungguin lakinya suruh selamatan kan, bisa lagi biasanya selamatan kan ya. Ini lakinya kagak, tolol lagi lakinya. Kata bininya, "Mbak abang, harusnya saya makan berkat, tidak apa kagak. Lu bangunin gua saya bangun kesiangan bang." Udah ini mah nungguin daging kambing bae, tak daging kawan. Bener dapat daging kambing sama daging sapi. Daging sapi 2 bungkus, daging kambing. Udah ini keluarganya nggak doyan daging kambing mah, daging sapi doang. Kan mau dipatahin daging sapi. Nah, buat beli bumbunya kagak gablem. Boleh nggak tuh daging kambing dijual? Boleh. Datang kemana? Udah ke sini aja. Kalau gampangnya malah. Terus saya bayarin, cenggo. Bayarin boleh, tak dijual dengan syarat udah tiba. Tapi kalau orang yang berkorban mah awas, yang berkorban mah kalau korban itu hukumnya asal hukumnya awas ganjarannya sunnah. Artinya itu mah nggak dikerjain apapun nggak jadi masalah korban mah. Besok hari Rajul Kurban kita nggak korban nggak mantakan doraka sebab hukumnya sunnah kata sunnah hampir ganjaran kepada wajib tapi nggak jatuh ke status wajib. Artinya ketika kita korban itu nggak apa-apa ngan bagusnya eta satu keluarga kudu korban baik minimal korban baik sama sunnah kifayah tuh. Nah nanti yang korbannya awas, korban eta hukumnya sunnah tapi ketika melaksanakan kurbannya bisa jatuh korbannya, bisa korban wajib bisa korban sunnah. Awas, sunnah juga hukum berkurban kalau tidak dinazarkan. Awas, asal hukum korban sunnah muakkadah kalau nggak dinazarin, tapi kalau dinazarin mah hukumnya jadi wajib. Wah, wajib. Mana contoh nazar? Jaet ngomong kumpul sama keluarga. Kemudian pas kumpul dia ngomong kata Jayat ya nih semuanya kita kan mau patungan beli sapi ya, seorang siring 3 juta 21 juta, ini ada sapi harganya 20 juta. Nah ini kita mau beli niat buat korban kita semuanya. Ini yang mau korban siapa aja? Sebutin namanya. Pulan 7 orang dicatat tak di mana nama disebut mau korban itu jatuh aja. Nah berarti nanti ketika sapi dibeli dituntut dipotong itu yang korban nggak boleh makan dagingnya secemeng-cemeng aja, secemeng-cemeng aja nggak boleh. Omo ape mindahin sebakul daging mah secemeng masih cemeng jajan boleh kali kagak boleh ngejalin deh. Kuahnya ini mah kuahnya kagak boleh kuahnya juga. Kalau pantat dangdangnya boleh, pantat dangdangnya menjilatin. Awal. Nah ini masih kalian ya, besok udah mau lebaran ini. Nah, eta nggak boleh eta mah sampai ke kulit-kulitnya pun udah nggak boleh, dagingnya nggak boleh. Kalau udah ngajarin mah haram.
haram seluruh daging korban eta haram. Sesuatu nggak uang. Jadi semuanya sedekahin, udah nggak boleh putar atur lagi, udah yang korban. Datang kalau bisa motong sendiri, potong sendiri. Sunahnya motong sendiri itu yang korban lah. Tapi kalau nggak bisa, wakilin datang ke ustadz yang bisa motong. Kemudian hargain harga yang pantas seukuran harga motong. Pasar ada berapa motong sekarang? Kalau dijagal 1 juta, kasih tuh ustadz 1 juta. Biar megang goloknya rada teger. Pun gagah, udah kasih duit, bro, apa ini? Amplop ini, bapak itu bukan cocok. Gagah, ya tapi gagah. Pasal mana sapinya? Main rekas bayar sapi. Coba ini mah, datang doang. Kan datang rokok kagak ada, duit kagak ada. Kan loyo itu. Nah, maksudnya kalau diwakilin ketika korban, eta sunah yang korbannya datang ngahadirin proses pemotongannya. Sunah tak datangnya. Hadirnya sunah. Jangan nitip doang. Udah Ustaz, saya mau percaya sama Ustaz, potong aja. Nanti hasilnya videoin aja. Kagak aji kita udah sunah. Jadi sunahnya datang ngahadirin, ngelihat proses pemotong. Kalau nggak motong sendiri, eta Ustaz motong, hadirin proses pemotongannya. Sunah ngahadirinnya. Ya. Tawas kalau najar kagak boleh. Ya. Eta makan sedikit pun ke kulitnya nggak boleh dipetak. Pamali nggak boleh. Tapi kalau korban sunnah mah boleh. Yang korban makan, tapi abdolnya tetap sunnahnya sedekahin seluruhnya. Ya, ibadah masih pengen minta juga. Ya. Bagus mudah. Ini penasaran jajal gagal pengen dapat eta sunnah dalam hukum. Kalau korban sunnah yang korban nyicipin daging tersebut dapat ganjaran nyicipinnya. Kalau korbannya sunnah, awas. Kalau korban sunnah yang korbannya sunnah nyicipin daging yang dikorbankan itu dengan syarat korban sunnah. Tapi kalau korban najar mah haram semuanya. Bagaimana yang sunnah? Yang sunnah mah yaitu ketika dia korban nggak ngomong-ngomong. Datang ke tukang embe, bang beli embe berapa duit ini? 3 juta, dibayar tuh 3 juta gombrang, dituntun dibawa ke rumah. Pas rumah, datang ke rumah, udah dikumpulin orang, bang sini kumpul semua bang, ngapain? Enggak, ini mah mau motong bahasanya. Pas dipotong buat niat dia sendiri, eta jadi korban sunnah. Coba nggak ngomong-ngomong buat korban saya, nggak ngomong begitu, eta sunnah. Boleh ketika nanti beres disesel, dia ngambil hatinya buat digoreng kagak apa-apa. Asal jangan paha depan paha belakang. Pokoknya agama boleh makan sepertiganya doang atau 3 huap hati katakan boleh tak ngambil sunnah doang ya, ngambil sunnah sebab daging korban ada keberkahan, ngambil berkahnya kalau korban tapi umumnya kita mah korban semuanya najar. Apa najarnya? Kita mau ngomong ke tukang dagangnya juga yang mantap, itu yang dagangnya sial lagi nanya kata yang dagang teh, Waalaikumsalam, mau beli daging korban apa, kambing buat korban bang ya? Iya. Buat siapa? Buat abang? Iya. Aku jadi najar ya takut itu. Bab ngomong-ngomong buat korban, makanya umumnya kita mah jadi najar. Atau udah nggak ngomong ini mah, tukang dagang nggak ngomong, beli dituntut beta kambing, udah bayar gombrang beres 3 juta, sampai rumah, kemudian sampai rumah, waduh, supaya jadi sunnah bagaimana? Datang ke Pak Ustadz kan nggak bisa motong. Assalamualaikum Pak Ustadz, ya ada apa? Besok bisa nggak motong kambing? Buat siapa? Buat saya. Emang abang korban? Iya saya korban saya. Jadi najar ya dah. Waduh, jadi najar lagi kagak bisa. Jadi kita umumnya jadi najar. Terus bicara dagingnya nanti udah etama dagingin, khususnya yang dibagiin daging korban mah di mana di situ daging hewan korban dipotong, di situ daging bagiin di wilayah itu. Nggak boleh dipindah-pindahin, haram. Misalnya di benda motong kambing, bagiin daging kambingnya ke wilayah kampung benda. Nggak boleh itu daging kambingnya dipindahin ke Bojongrenget, haram ya kan? Halo. Jangan pindahin kecuali nih orang bendanya udah pada kaya.
Pas motong teh, ada yang apa itu? Bosan gua. Ini mau? Enggak, udah tuh, yang lain aja. Ternyata ini orang muda semuanya kagak ada yang nerima. Nah, boleh, mah dipindahin ke Boyong. Nah, ini mah mata masih pada melotot. Terus belaga main di depan rumah ayat hari raya korban, belaga ngopi. Maksudnya mah eta takut ada yang lewat bagian daging. Apa maghrib kagak ada yang lewat. Pen belah sono motong 7, mono 7, pen gua kagak ada yang kebagian ini. Pada sial dangkalan doang tah. Ternyata dagingnya dipindahin. Tah, du eta nu haram tah kalau gitu. Jadi kalau kita pepotongan, ini kalau kita bicara se-RW, bagi se-RW, hitung se-RW berapa orang? 200 eta daging, walaupun ada 10 kilo, bagi ukuran 300 bungkus. Itu mau banyak, mau dikit, yang penting kebagian. Sebab bicara daging korban, mah bukan daging ngenyangin, daging berkah. Pernah saya surah, andai kata dapatnya ngan syukur seiris, eta seiris semur sekuali. Ntar makannya bagaimana supaya dapat berkah? Nyot-nyotin aja. Babanya nih, udah babanya dulu emang daging seiris doang, udah kualitas. Campurinnya rada banyakan, telur sekilo, tahu sama tempe sekilo, kan banyak tuh sekali. Daging korbannya ngan seir. Tah, pengen dapat berkah daging korbannya, eta caranya tuh yang sedaging teh ya, eta makan kumpulin keluarga. Judulnya bukan bikin kenyang, berkah. Kalau kenyang mah beli. Awas nih. Nah, itu kita masa salahan aja sih. Kadang kasihan segini mah, kasihan segini. Akhirnya yang kebagian nggak syukur ada bangsa 30 orang mah. Tetangganya nggak kebagian, melotot baik. Tah ada sumpah nggak bagus. Eta. Bagi ratain itu mau gede mau kecil bagiin sebab bagi berkah. Nah caranya makanya yang ngaji mah insya Allah paham. Walaupun daging seiris tetap bakal gua semur sama gua beli telur sekilo sama tempe tahu gua semuanya semur. Nah, nanti cara makan supaya berkah kan mulutnya bukan satu. Bininya supaya dapat daging berkah berkah daging korban. Anaknya juga ternyata anaknya ada 5 lah. Bininya 1. Caranya bagaimana supaya berkah dapat ngejajalin daging korban? Pertama babanya dulu. Mana dagingnya? Nih bang, kata bininya. Nah, di mangkok. Nah, gayem dikit mah. Udah bang, saya belum, kata bininya kan. Ya, lo pindah ke bininya, tak laki dapat bininya masih dapat tak, makan. Dikit, ada tinggal separuh lagi, separuh sepelintir. Anaknya 5 biji. Pesen ke anaknya, nih 5 nih dari abang lu sampai adek lu, awas nih jangan ditelen ya. Saya sampai ke adek. Udah ini nyot-nyotin ayah. Kata adeknya pembarep. Tadi mah gede pak ini, pas tinggal dikit. Ketelan sama gua separuh. Mama curang, masih kebagian itu jatuhin rumah udah. Eta nyotin, kata abangnya set, eta lepehin lagi kasih adenya, sampai yang motot boleh gak nelen, boleh yang motot menelen. Kenapa? Sebab udah dapat berkah semua. Tah, eta daging korban mah daging berkah. Segitu. Ya, bukan nyari banyak dah. Daging kalau pengen kenyang beli. Punya. Jadi besok mah kalau kebagian ucus sama tulang doang dengkul punya, udah jangan ngomel ke yang bagi. Dia juga hasil ngebungkusin nggak tahu dia itu sama. Udah itu sop, caranya sop pulang kaling aja. Eta yang penting dapat kuah berkah dari daging udah jangan diomong tulang buat apa main lemparin ke yang buka yang bagi, jangan ya, ribut teman tuhnya. Awas, jadi utamanya abdolnya onta, kedua sapi, ketiga embe. 1 onta 7 orang, 1 sapi satu kambing 1 orang, masih utama 1 kambing 1. Bicara ganjaran, bicara 7 sama 1 onta tujuan, kambing seorang 1, masih utama 1 kambing 1. 7 orang 7 kambing, 7 orang 1 sapi, masih utama 7 orang 7 kambing. Berbicara ganjaran irokotin damnya, ngocorin darahnya. Nah, itulah para bapak ibu jamaah sekalian rahimahullah,
Jadi bicara daging korban mah awas, sekali lagi ngingetin, ini yang kadang terjadi oleh kita. Boleh nggak kulit kambing atau sapi dijual? Nggak boleh, haram. Kalau kulit korban, ya, jangan dijual. Terus bagaimana? Udah taruh buat inventarisir, satu buat kulit beduk, ya. Kalau dijual hukumnya nggak boleh, sebab itu daging korban. Kambing sama, ini mah buat upah yang pada nyesel, tetap walaupun buat ngupain yang nyesel kagak boleh dijual. Itu bagaimana? Kan suka ada yang datang tuh, ya datang, Assalamualaikum, Ustaz, korban nggak? Ada korban, berapa ekor? 7. Nanti kulitnya jangan kemana-manain ya. Tunggu kemanain, masih ada di kambing ini nempel. Mana? Enggak, maksudnya nanti kalau dipotong jadi mana-mana. Enggak, kagak. Emang ngapain? Enggak, ini nanti saya mau ambil ya. Nah, eta bahasanya awas, jangan dijual. Bahasanya nggak boleh ngejual. Nih, saya jual ini kulit kambing. Terus owner yang beli, saya beli ini kulit kambing. Haram bos itu. Jadi yang benar bagaimana? Udah kalau ada yang datang, ada kulit kambing, ada nih berapa? 7 biji. Tuh, 7 biji. Di sini bagaimana? Udah bagaimana? Udah ini duit. Pegang nih buat dirokok kayak apa? Tah, eta dalil nggak apa-apa itu. Ada nggak jual beli? Enggak. Tah, eta nggak apa-apa begitu. Tapi kalau misalnya kita niat ngejual mah, ini jual nih kambing mayan ini buat dirokok mah nih, buat yang pada nyesel nih, awas haram tak bos itu. Nah, nggak boleh. Dah. Tuh, ya. Kalau mau begitu caranya. Caranya udah yang datang jangan ngomong, "Nih saya bayarin nih," jangan. Yang datang udah nih, "Berapa ini kulit kambing?" "Ih, jam berapa? Saya nggak ngejual kulit kambing, ini daging kulit korban." Udah kalau mau bawa ini, udah nggak ada yang mau ini mah nih. Betul udah ada segala macam itu bawa tuh. Berarti ini mah ini nih, mulangin apa? Ini malah buat pada ngerokok segala macam. Dikasih 1 juta, ambil. Ambil sama ya, rokok. Eta haram enggak? Eta menggak hukuman ngejual. Ya, paham ya? Pak, kayak ngejual pupuk sama pupuk kandang. Kita ngejual pupuk embe atau pupuk ayam, kita bungkusin. Eta kita jual ke pemukul tukang pupuk. Jangan bahasanya saya ngejual pupuk, jangan, haram sebab ngejual najis. Caranya bagaimana? Udah dia datang, "Bang, ada pupuk ayam kandang, ada berapa bungkus? Ada 10 bungkus." No, ambil. Pas diambil, "Bang, nih ada nih duit 100.000 mah." Ambil baik, eta nggak apa-apa. Sebagai ganti upah ngumpulin daging itu tembenya. Tapi kalau misalnya nih harganya berapa ini satu bungkus 10.000, dijual 100.000, haram. Yang nggak boleh akad jual belinya. Awas itu bab muamalah itu mah. Nah, balik. Jadi bicara korban, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan kurban di hari raya. Wayahnya tanya yang ada milik rezeki mah, yang punya harta lebih, misalnya pas malam takbiran ini duit mau padek misalnya mau gendol, ada di 10 juta mah. Ternyata buat gegaris beras udah ada, lauk udah ada, bini juga udah pada kenyang semua, anak udah pada bececok semuanya udah kenyang semua. Nah, ada harta lebih. Ya ini mah ditutup duit ada masih ada 1 juta. Eta mah wayahnya yang begitu kudu korban. Sebab punya harta lebih. Tapi kalau misalnya malam takbiran centong kaleng, hari raya korban centong kaleng, terus hari tasrek 1 2 3 centong kaleng semuanya, eta mah udah jangan berkorban, udah tinggal nungguin daging korban. Kalau dapatnya sepelingkir, udah sayur eta daging korban. Kemudian cicipin ke keluarga masing-masing supaya dapat berkah daging korban. Jangan ngegerutu kayak ngebagiin daging korban. Udah terima apa adanya bentuk daging yang dibagi. Ya, udah kalau nggak doyan kasih tetangga. Nah, segitu baik. Kalau nggak ada yang bagi jangan marahin tetangga. Udah segitu doang. Kalau nggak ada yang korban jangan ngomel ke yang kaya. Iya, misalnya siapa yang korban itu yang kaya pernah ngapain aja itu. Aduh, nggak usah. Iya, itu yang kaya juga mungkin dia puyang kali palanya banyak kreditan kali. Nah, itu baik. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita semuanya disehatkan panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Hari Raya Idul Adha, dan kita bisa melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Adha, dan kita semua diberikan sehat panjang umur, kekuatan iman serta Islam, dan mudah-mudahan diberikan istiqomahan, dan tentunya mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki oleh Allah, bisa dinasibkan bisa melaksanakan kurban pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.